Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al ayah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah di malam Rabu ini yang kesekian kalinya kita masih bisa dipertemukan Allah untuk melanjutkan hancak kita mempelajari tafsir Al-Quran. Insya Allah sekarang yang keberapa pertemuan surat Al-Ghasyiyah itu ya, yang terakhir ya, 4 ayat terakhir nih. Berapa ayat terakhir? 21 sampai 26 ya, 6 ayat berarti terakhir. Setelah kita bahas beberapa ayat sebelumnya. Titik beratnya ini diawali dengan kalimat zikir ya, fadzakir innama anta muzakkir dan seterusnya ya, itu. Ini dari awalnya dengan zikir ya. Zikir dari kalimat zakara yazkuru zikran, artinya mengingat atau menyebut ya, menyebut. Tentu saja yang diingat hanya Allah ya, asyhadu hubbalillah, Allah yang kita sebut ya, dalam segala hal, dalam segala keadaan ya. Kita harus menyebut, mengingat ya, berbakti, beribadah dan memohon kepada Allah saja. Arti zikir itu ada 5 dalam Al-Quran ya. Di catatan tidak ada di catatan itu. Yang pertama arti zikir itu adalah dalam surah Yasin ya. Dalam surah Yasin arti zikir itu peringatan ya. Emot Yasin ayat 11 apal menurut temannya. Yasin ayat 11. Innama tungziru manit taba'az zikra wa khasyiyar rahman bil ghaib ya, fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim ya. Innama ya, itu adatul hasyr ya, itu tidak lain ya, itu biimplikasi ya, itu tidak lain tungziru manit taba'az zikra ya, memberi peringatan. Al-Quran itu memberi peringatan manit taba'az zikra ya, ya, bagi orang yang mau mengikuti peringatan itu, wa khasyiyar rahman, dan takut oleh Allah yang Maha Penyayang, dan seterusnya. Nah, jadi arti yang pertama az-zikru itu ya, zikir itu adalah peringatan ya, itu. Al-Quran itu peringatan ya. Yang kedua arti zikir itu adalah az-zikru itu berarti Al-Quran ya. Al-Quran itu disebut dalam Al-Quran az-zikru itu ya, aya dengan dina Al-Quran dina luarna sok aya ya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Nah eta teh statement dari Allah Subhanahu wa taala ya. Inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya Allah, kami ya, yang menurunkan Al-Qur'an. Zikra di sini Al-Qur'an. Allah mah kalimatnya terindah, terbaik, terhebat ya. Teu kieu inna ana untuk itu, inna nahnu, kami. Jadi menurunkan Al-Quran teh kami ya, jamak untuk aku. Allah Maha Kuasa, teu aya sasahage, teu aya makhluk ya, Allah tidak perlu dengan makhluknya. Sudah kita bahas di ayat yang lain. Tapi dalam kalimat ini ya, dalam surah Al-Hijr ayat 9 ya, inna nahnu, kami. Memang yang menurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad itu melalui para malaikat, malaikat Jibril ya, gitu. Terus datang kepada kita ya Allah melalui malaikat Jibril, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, pada ulama-ulama kita
pada mazhab kita ya gitu, melalui guru-guru kita gitu ya gitu. Kepada kita makanya kami kata Allah itu. Nah begitu. Padahal campur tangan kita tidak diperlukan, tapi Allah seperti itu. Urang masuk nyombong mah, nanon aku. Saya teh tuh, mun saya mah, saya teh nyeri huntu ge balik weh. Saya mah tuh. Udah naonan. Tapi asal benang saya naon teh. Gitu nya. Padahal tidak ada istri saja di imah ripuh eta. Ripuh ya gitu. Tidak ada tetangga weh. Sieun sok dipanggon mas imah sorangan weh. Sieun atuh perlu, makanya harus ada biaya untuk satpam, kudu dah nyiapkeun eta. Untuk RT kudu aya. Sok teh RT teh satpam. Keung tah. Gitu ya. Jadi arti yang kedua Al-Qur'an gitu ya. Az-zikru itu Al-Qur'an. Arti yang ketiga az-zikru itu adalah dalam surat Shad ayat 1 itu keagungan ya. Keagungan ya. Yang keempat arti az-zikru itu adalah pengajaran ya. Yunus ayat Yusuf 104 ya itu. Yang terakhir yang kelima az-zikru artinya salat. Ya, itu. Salat arti zikru itu. Ya. Wa aqimis sholata di zikri. Nah, jadi dan dirikanlah salat untuk zikir ya gitu. Atau dalam Al-Ankabut ayat 45 apal dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terus itu naon? Al-Ankabut ayat berapa? Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar. Nah, wala zikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itulah yang lebih besar. Itu. Zikir di sini ada artinya salat. Gitu. Nah, jadi ada 5 arti zikir. Ya, sebelum kita bahas ayat 6 ayat ini, pahami dulu bahwa zikir itu artinya 5. Ustaz, ingat tuh? PJ peringatan ya. Nah, Yasin 11. Yang kedua Al-Qur'an Al-Hijr ayat 8. Kemudian yang ketiga keagungan ya gitu. Surat Shad ayat 1. Yang keempat pengajaran. Az-zikr itu pengajaran. Yang terakhir salat ya gitu. Az-zikr itu artinya salat. Nah, itu salat itu zikir. Zikir salat itu zikir. Ya. Isi salat itu zikir. Zikir itu mengingat, menyebut. Siapa menyebut Allah? Kalimah thayyibah itu. Ya, itu harus disebutkan. Jadi kalau kita berzikir, maka yang menyambung itu kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Ruas Allah sebetulnya. Bahagia Allah gitunya itu. Sedih Allah yang dipanggil itu. Ya gitu. Berpaling Allah gitunya. Berjanji Allah dipanggil teh. Nah, zikir teh gitu. Bahagia nyebut naon tah? Alhamdulillah, hamdalah. Itunya gitu. Menang musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Gitu. Gitu. Kemudian memahasucikan di hati yang agung-agung. Masya Allah. Berlindung dari godaan setan karena masalah. Subhanallah, ya keanehan, penghinaan kepada Rasul, pengecilan kepada Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah. Itunya gitu. Memahasucikan Allah subhanallah. Ayat teh bagoy. Nah, teu aya. Teu aya nya bagoy mah dinya teu aya. Bagoy anjir nanti dan doa akhwatuha ya. Anjay. Itu bukan ucapan orang-orang muslim itu. Orang muslim akan zikir. Nah, begitu ya. Semuanya itu. Ya, tahlil, tahmid ya. Itu. Tidak ruas gitu. Ruas anjay. Begitu. Anjay teh eta teh tasgir tina anjing jadi anjay ya.
bagong jadi bagoy. Nah, eta teh litas gitu dihaluskan gitu nya. Gitu. Nah itu ya zikir itu ya. Dan salat itu khusus ya, banyak kekhususan, ada 10 kekhususan salat. Keistimewaan. Di antaranya satu saja karena ada zikir itu, maka aqrabu ma yakunul abdu ya min rabbihi wa huwa sajidu ya. Titik jarak terdekat ya, aqrabu itu ya, itu paling dekat itu ya, aqrabu itu ya, itu ma yakunul abdu min rabbihi, jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidu, ketika dia lagi sujud. Fa aksirud doa, maka banyak-banyaklah berdoa. Nah, ketika sujud banyak-banyak berdoa. Ya, di hadis lain, itu hadis Muslim itu, ya, nomor 482. Ada hadis lain yang menyampaikan ada waktu yang Allah itu tidak mungkin, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW oleh para sahabat, kapan waktunya terkabul doa, itu ya, itu. Dua itu, yang pertama itu fi jaufil lail, di malam larut ya, gitu, malam akhir malam. Itu ya, itu. Yang kedua di akhir sholat fardu. Jadi dari berarti di tahiyat akhir banyak berdoa ya, gitu. Atau setelah sholat fardu ta eta wiridan teh. Nah, itu. Sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Itu. Boleh dengan bahasa kita. Bahasa kita dah kebutuhannya beda ya, gitu. Ustaz Mazin, Ustaz Ubaidillah, Ustaz Ubaidillah jeung istrina doana masing-masing gitu. Cek suamina ya Ubay, ya Allah mudah-mudahan pun bojo ridho ya Allah gitu. Gitu. Ayo istrina, ya Allah udah sakitnya ulah kemana-mana ya Allah gitu. Berseberangan ta doa teh, kuat-kuat eta doa gitu, kuat-kuat ya gitu. Maka doa bersama sebenarnya tidak disyariatkan itu sama-sama ya, gitu, karena doanya beda tuh ya. Beda kebutuhan ya, itu itu biasa menunggu saat fajar teh aya moal berenya gitu ya, itu saat fajar. Mangga baca dulu yang 6 ayat Ustaz Marfudin. Ustaz Bay. Eta lagamna laguna Nahawan. Ayo mangga kita semua ikuti. Ustaz, naon lah. Tong reuas biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum Thumma inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Itu.
Si ustad mah sorana teh tenor. Tenor teh tinggi, tenor, bariton, bass gitu nya. Lamun perempuan sopran, mezzo sopran, alt. Alt itu panglihurna. Nah, lamun pamageut mah tenor, bariton, bass dengan bass nu rendah. Nah, bariton mah sedang, anu tenor, batur teh jadi ngajarerit sadaya itu. Ya, mangga. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta muzakkir, karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa ma tawalla, kecuali jika ada orang yang berpaling. Wa kafar, dan kafir. Fayu'adzibuhullahu, maka Allah akan mengazabnya. Al-azabal akbar, dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina, kemudian sungguh kewajiban kamilah. Hisabahum, kami membuat perhitungan atas mereka. Nah, itu 6 ayat yang terakhir ya. Itu kita bahas satu persatu. Yang pertama ayat 21 itu fadzakir innama anta muzakkir. Ini manasibul ayatnya, hubungan ayatnya dengan ayat-ayat yang lalu. Itu disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu kecewa, capek, nyeri hati ya berdakwah teh ya gitu. Jangan dikira berdakwah itu mengenakan, menyejukkan. Tidak ya. Kebanyakan mah dakwah sejak zaman dulu sampai akhir zaman juga dakwah itu bermasalah. Ya, gitu. Dakwah itu kahiji perlu modal. Ya. Modal dakwah itu 2, ilmu dan amal. Itu modalnya. Kalau berdakwah tanpa ilmu nanti akan dolun mudilun. Saat mereka dia sesat, datanya ilmuna. Batur ikut sesat dengan dakwahnya. Yang kedua, kalau tanpa amal maka mahjub, terhalang. Si A ya Ustadz Kiai menyampaikan kita harus berinfak, main nama dit. Nah, ribu teh. Ya, ribu. Gitu. Jadi Rasulullah kenapa langsung dicintai, diikuti oleh umat yang banyak, karena Rasulullah selain sudah memahami dari Allah ya. Yang kedua, sebelum disampaikan sudah dilakukan. Kalau Rasulullah menyampaikan harus berinfak, sudah melaksanakan, dan Rasulullah tidak setengah-setengah, seluruh hartanya diinfakkan, malah jiwa raganya diinfakkan. Nah, jadi orang-orang akan mudah menyerap, menerima, dan langsung mengikutinya. Nah, modal-modal itu harus dipenuhi oleh kita. Makanya sudah sampaikan untuk yang dai itu harus ada 4 tingkatan dai itu ya. Saya juga abdi belum masuk ke makom itu, ini memaksakan itunya. Yang pertama berilmu ya, itu beramal ya, harus beramalkan gitu. Nah, yang ketiga harus ikhlas ya. Ikhlas. Nah, prinsip itu disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Al-Asri itu ya. Ya, gitu. Innal insana fi khusrin, rugi kecuali yang 4. Lallazina amanu, beriman, berilmu, beriman teh.
Yang kedua wa amilus sholihat, mengamalkan. Terus wa tawassaw bil haq, buat jejaring. Terakhir wa tawassaw bis sabr, sabar, berat gitu. Memang dakwah teh diterima gitu ya. Rasulullah di balai logan, diancam mau dibunuh, kan begitu. Ya. Nah, itu ayat terakhirnya, ini ayat-ayat penghiburan bagi Nabi. Keempat, keenam ayat ini ya. Itu nanti di akhir ayat ada kalimat itu nantinya. Ya. Nah, beri peringatan itu, fadzakir, berilah peringatan dengan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah. Jadi kalau memberi peringatan jangan ikut hawa nafsu. Peringatannya melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah mah indah dan masuk untuk semua kalangan. Itu lamun ka ajurungku nafsu, apalagi karena ada buruh atau ada kulian atau beres gitu. Mal beres. Diundang kuno badag amplopna serenteng. Diundang kuno amplopna petot teu datang, bahaya ya gitu. Eta tuh ulama lil fulus. Itu ya gitu. Kori tah. Sangat gitu. Itu. Di dia bagian azan maghrib isya aya nu ada amplop badag. Ngagaleong tah. Ngalebarnya gitu. Leungit saminggu tah. Kamu enak usum raja muludan. Wah, leungit gitu. Nah, itu. Yang kedua, nasihati dengan hujah-hujahku. Kalau berdalil jangan menurut akal, ya. Dalil dengan hujah yang tidak akan pernah salah. Itu ya. Itu kalau dalilnya akal, hari ini benar, besok bisa salah. Akal dikalahkan oleh akal lagi nanti, pinter-pinter. Berat itu. Tetap dalilnya, hujahnya adalah ayat Allah. Itu. Dia bertanya, itu. Allah itu ada enggak? Itu. Ada. Mana? Nipu kalau dia bu akal berat. Walaupun akal juga bisa menjawab, tapi ada keterbatasan. Itu. Kalau ulama menjawabnya dengan akal, tapi ilmunya berdasarkan Al-Quran. Allah itu ada. Kenapa tidak terlihat? Karena Allah itu sangat besar, terlalu besar sehingga tidak terlihat. Agung teuing. Ya. Padahal dalam surah kita Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Saking besarnya kita tidak bisa melihatnya. Ya, itu. Orang yang paling mah tidak bisa dilihat, yang kecil nggak bisa dilihat, kecil teuing, besar teuing tidak bisa dilihat oleh kita. Karena kitanya yang kecil, ya itu. Nah itu. Terus nasihatin, jadi yang ketiga, sampaikanlah pesan-pesanku. Itu yang maksud dengan zikir, menyampaikan itu, ya gitu. Di ayat lain sampaikan fadzakir in nafa'atiz zikra, ya. Beri peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. In nafa'atiz zikra, peringatan itu bermanfaat. Ini khusus bagi kita orang-orang tua nih, ya. Sampaikan pada anak, bawa terus menerus, ya. Suruh ngaji, ajak sholat terus, ulah. Atau diajak kan teu wae, henteu we. Jangan begitu. Ya, gitu. Jangan mudah menyerah, terus begitu ya, terus. Itu. Sebab anak yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, dia akan merasakan pahitnya menghadapi kehidupan. Nanti dia kalau menghadapi masalah itu tidak kuat. Itu. Makanya ajak mereka dan beri mereka reward and punishment. Ya, itu. Ya. Beri hadiah dan hukuman. Targhib wa tarhib. Beri targhib, beri reward, beri juga tarhib, beri juga punishment, ya, punishment. Itu kalau kita baca sejarah Al-Fatih itu yang menaklukkan Konstantinopel, ya, yang melakukan itu ayahnya nanti Muros namanya. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan pilkada ya. Kebenaran ayahna Al-Fatih itu namanya Muras, ya, gitu. Muhammad Muras, Muhammad Muras sih. Gitu ya. Itu. Beliau gagal untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan dia berharap
berharap agar anaknya Al-Fatih itu nantinya disiapkan untuk yang menaklukkan Konstantinopel itu. Nah, itu ya. Gitu. Tapi ternyata dilihat dari bakatnya eta Al-Fatih teh manja atau anak raja teh ya tuh. Anak raja mah terus semangat atau gogoleran segala aya tuh. Urang ge anak raja jimul. Olo-olo geuningan saya kesabungkuseun goler weh. Gitu. Ya, sabungkuseun we gitu. Nah, Al-Fatih itu lalai, lengah, gitu manja gitunya. Itu padahal calon raja dia kan ahli raja mahkota, anak mahkota terus gitu. Ya, maka diserahkanlah kepada namanya Zainuddin. Ya, itu namanya guru maha guru. Aya nu ngabejaan ku rencangna ku pengawalna ada guru yang bagus ditaati, murid-muridnya berhasil lah. Gitu profesional atau mah guru penggerak lah namanya gitu tuh. Itu namanya Zainuddin. Maka datangkanlah. Itu. Raja itu menyampaikan jadi karena anak ini pinter agama, kuat akidahnya, kuat fisiknya, mulia akhlaknya, pemberani untuk menaklukkan tuh. Itu. Sebab ibunya pun sepakat, ingin Al-Fatih itu menjadi penakluk. Jadi karena telinga tadi disampaikannya penakluk Konstantinopel, penakluk wah terus gitu, maka di drill begitu. Nah, Zainuddin itu seorang ulama yang besar, berpengalaman dalam mendidik anak. Itu. Kata Zainuddin, ya, menyampaikan kepada ayahandanya Raja Murasi itu, aku insya Allah sanggup menjadikan anak ini menjadi pemimpin masa depan, tapi satu syaratnya, sepakati bersama, deal jeung ayahna teh. Ayah dan ibunya jangan ikut campur bagaimana aku mendidik dia. Harus apa? Itu jangan ikut campur. Lamun ayah nu campur, mah bareng anak pada ayah mah tuh udah kanya kapilan ku nyaah atuh. Bangun subuh ge bangun. Ning eueuh alimeun. Alimeun. Nya kabeh kitu kabeh ge atuh. Mah aya nu bangun hayang guru ka masjid teu kuat moal budak kitu. Nah sababna ban bapana ge teu kitu baheula. Gitu nya gitu. Wan mana iki wan? Kesiangan tuh. Nah tuh karunya gitu ke anak teh, serahkan kepadaku tapi jangan ikut campur gitu. Siap cek sahata cek pamuros teh, siap gitu ya. Maka pelajaran pertama itu ketika dipanggil kamu harus mentaati aku sebagai guru. Lari apaan cenah nyawa aja anak raja tuh itu apaan sih itu. Mana sih lain Raja Jawa ini? Apaan? Nah, pertama gerakan yang disampaikan oleh Zainuddin tadi, dia membunyikan cambuknya dengan suara yang menggelegar. Kalau kamu tidak taat, ini hukuman bagimu. Tarik, tidak dipukulkan, diperlihatkan saja. Itu. Apa itu? Bergetar, diam, tunduk dia. Takut dengan berakan eta ngagerakeun pecut menggelegar teh. Gitu. Nah, gitu. Ayo mereka enggak orang Jawa gituan geuningan. Tak, bayar 100 ewang nih, 1000 ewang. Nah, itu. Dengan itu mendengar pecut atau cambuk yang menggelegar itu keluar seluruh istana. Ada apa ini? Itu. Anaknya Al-Fatih tadi yang asalnya lompatan, enggak jago olo-olo, tertunduk diam dia dan berkata, "Aku siap melaksanakan apa yang kau perintahkan." Beres jadinya. Ruas ta bapak naoge atuh. Kurang di anak neng ini anak raja teh atuh. Anakmu adi ke di olo-olo. Anakmu adi ini anak raja atuh. Seperti itu. Nah, sekarang kita tidak seperti itu. Ya. Ustadi dia budak balangor. Tuhani. Tukang bangar. Sakitu. Itu mau cambuk. Sieun cicing budak teh. Kudu kitu. Kalau mencari ilmu harus begitu. Dulu begitu kitanya. Kita keur budak kitu. Itu wah wajahnya orang mah si guru teh mau pangendeung itu karek ulah Asep urang Asep Saipudin ada Asep dari cing sidakap teu wala kaya kieu cangkeul ge atuh ge teu digaro gitu udah kana ternyata Pak steng Pak udud steng cilaka eta itu dan orang tua sekarang tidak begitu. Anaknya diberi hukuman, wah datang
Gitu. Nah itu. Tuh diantara cerita indah tuh dari para ulama gitu. Kemudian innama anta muzakkir. Kamu hanya seorang pemberi peringatan, ya. Artinya bukan kewajiban kamu Muhammad untuk memaksa mereka. Tidak bisa memaksa. Pak, jangankan pada orang lain, pada anak sendiri tidak boleh dipaksa, Pak. Dengan caranya, bagaimana cara kita, tapi goalnya harus didapat. Tidak boleh menyerah, ada kumat bisa wae atau buka akal, cari akalnya bagaimana. Itu. Tapi kalaupun mereka tidak saja serahkan kepada Allah, jangan berhenti berdoa. Makanya punya anak yang saleh itu, anak yang nurut, yang awab itu, yang awabin, saya dua pasal awabin di sana. Yang awab itu 3 syaratnya itu. Ya, kalau ingin anak soleh. Yang pertama kalau ingin punya anak soleh, kitanya soleh. Eta kahijina eta. Jangan diharap udah ngaji bapana tara ngaji, malah bisa. Bapana ngaji wae ge budak embung. Kemudian deui budak bapana tara ngaji beuge hese atuh. Gitu ya. Yang kedua apa? Quran. Quran, tanamkan Quran. Pelak Quran di hatinya, akan keluar berkahnya. Ya. Bukan hanya orangnya, sekelilingnya barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Haulahu di sekeliling anak itu, sekeliling kita akan muncul keberkahan. Kalau Quran ditanam. Ya. Di Mekah itu yang gersang, ditanam Al-Quran di sana, subur makmur. Wah, gemah ripah. Itu loh jinawi. Al-Quran yang ditanam. Al-Quran tanam di hatinya sejak dini. Itu ya, itu. Abdi kecewa abdi anak-anak teh 5 abdi anak teh. Baheula teh teu kadinya diajar Quran mah langsung ku bapana langsung dari mulai Iqra hiji mun ayeuna mah terus talima anak-anak teu dikabaturkeun abdi mah ku bapana ku abdi sorangan kudu bener bacaanna kabehanana ge. Kudu hafal juz amma ku soranganna ku bapana. Nah, tamat SD apa juz amma cung ka itu nama kagurunakeun. Tapi tugas abdi mah eta we sampai hafal juz amma gitu. Itu ngan baheula mah tan usum aya rumah tahfiz dan aya baheula mah dan aya itunya gitu ayeuna mah daerah alhamdulillah berkembang itu karena aya sate Jaber teh Ali Jaber saya Ali Jaber Allah yarham mantunkeun eta amal dia dan dia berdoanya ingin 1 juta orang Indonesia yang hafiz Quran waktu itu teh tahun harita sudah terlampaui sekarang 1 juta ada yang hafal Quran. Tuh, pelaksanaan seperti itu, ya. Jadi lamun teu kana Quran mah kana Quran mah moal bisa. Ya, Quran gitu ya. Yang ketiga doa. Doa. Jangan tidak berdoa, jangan sombong, ya. Itu. Anak Nabi ge aya nu teu eling, isi Nabi ge aya nu teu eling, kamang urang, nabi lain. Wali lain, kiai lain. Santri gitu para ruguh. Ya, itu. Harus berdoa ke Allah, minta kepada Allah. Jangan kepedean, aku orang solehkeun. Teu bisa. Ya. Orang kecan soleh, Pan. Itu. Berikutnya, jika mereka beriman, maka terbuka hati mereka menerima hidayah. Jadi yang beriman itu bukan karena kita, karena terbuka hidayah Allah, dianya mau. Maka oleh Allah beriman karena fitrah. Da iman mah fitratul Islam. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu sudah Islam. Di hadis lagi kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisanihi. Setiap yang lahir itu sudah fitrah, berarti Islam teh. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang menjadikan Islam bukan orang tuanya. Allah asal Islam, kita mengembangkan fitrahnya. Itu. Makanya kewajiban kita orang tua dan orang tualah yang mengarahkan mereka. Makanya pantas kalau anis kurli wali daika, bersyukur padaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kita teh bisa gini karena jasa orang tua. Saya berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang. Kalau sudah ngomong orang tua saya tek kena hati eta abdi mah. Sebab abdi teh subuh ku teungeul tuh Pak. Gitu di Tenggelan. Unggal Sabtu, unggal Senin di Tenggelan teh. Digebotan ku awi teh. Pan ke Senin teh kudu ini ke pesantren. Gitu Sabtu balik sore teh, balik sekolah gua bari pesantren tah. Gitu. Sabtu teh balik tiba atau dah yang gara kalembur tah.
Malam Senin teh sedih teh malam Senin teh. Kudu cicing di pesantren pan padu SMP keneh cicing di pesantren. Kitu ngaliwat. Aduh mandi gecan pati bisa atunya. Pesantren dititah kun kudu dititah. Kun kudu teh. Bagian nyangu we, hayo nyangu. Hukum mah we kudu leutik we nu ararag ngeunah-ngeunah we. Mencetaan penting teh kitu nya. Ayeuna mah terasa indah. Jadi ini hoream ini teh Senin teh nya subuh teh bari moal gembolan keur salin saminggueun kitu nya gitu. Tepun bapak teh. Ini moal. Cek pun biang teh karunya atuh bae. Naon karunya? Ini moal. Ini teh hayang ini aduh. Tapi lamun teu kitu abi jadi naon meureun nya gitu. Sakitu menang gebudak oge kieu keneh gitu nya. Kamu diantepkeun wah gitu. Karena juga mau adinnya kalau kuantek itu murun itunya Masya Allah udah jadi korban adin ya. Nah itu ya. Nah jika yang berpaling ya tidak mau beriman gitu ya, lalai bodoh tertipu oleh setan, nah eta mah karena mereka tidak menggunakan fitrahnya gitu, memperturutkan hawa nafsu dan tertipu oleh godaan setan. Padahal setan teh ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya di surat Al-Baqarah ayat 268. Setan mah ya'idukumul faqra menjanjikan kefakiran. Namun ikut setan mah da tungtungna apa kan miskin atuh. Oh ya'murukum bil fahsya dan nitah kana kajahatan we. Setan itu. Ya, gitu. Allah mah menjanjikan magfirah dan kemuliaan. Nah itu ya. Ayat berikutnya lasta alaihim bimusaitirin ya. Kamu tidak mampu memaksa sebab kamu bukan orang yang berkuasa untuk memaksa mereka ya. Jangan kepada orang lain, kepada anaknya kita tidak bisa memaksa ya. Itu dalam surat Qaf ayat 45 ya, nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbarin ya. Itu aku tahu tentang apa yang mereka katakan, tapi aku tidak bisa memaksa mereka, tidak bisa ya. Itu terus engkau tidak kuasa mengawasi mereka, bukan hanya memaksa, mengawasi gitu bisa. Boboro kabatur kalakuan anak orang, apal teu urang? Henteu Pak, anak kita berangkat sekolah, naon wae di sekolah, urang terang teu? Henteu. Nus di sekolah balangor, di pesantren balangor, malah aya di pasaran pembulian aya Pak. Itunya bahan bahasa nanti pembuli teh bahasa orang teh. Istilahna urang bahasa Indonesia teh geuning. Ya. Perundungan ya gitu. Itu bisa Pak gitu. Guru teh disalahkeun we hayo. Aing guru teh kudu ninggalikeun budak wae pan benerna tuh. Budak teh aya nu dipipil, aya nu di warung gitu pembulian teh. Itu berat Pak. Ya, guru harus benar-benar hadir mengawasi aturan ditegakkan gitu ya gitu. Ketika aturan ditegakkan maka anak-anak itu mentaati aturan, tetap harus ada pengawasan, ada ancaman dan sebagainya. Ketika lalai lengah ya gitu, diogok, diempe nyata gitu teh. Begitu ya. Demikian dalam An-Nisa ya. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Itu surah Allah, kamu bisa yastakhfuna, bisa bersembunyi di belakang manusia tapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Eta geuning koruptor ge geuning nya triliun ning mau nya gitu jerempling gitu nya gitu. Bisa ngahep-hep teh dengan menghep-hep itu. Bisa sok bersembunyi di belakang manusia tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Itunya jelema mah sepandai-pandainya aya bongohna nya gitunya. Gitunya. Itu. Kucing aya nurut anak-anak nya gitu. Nah, itu ya.
Berikutnya illa man tawalla wa kafar, ya. Nah, kecuali bagi yang tawalla berpaling wa kafar dan menolak. Nah, bagi yang seperti itu fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Bagi mereka dari Allah itu ada azab Allah yang maha besar, akbar, besar azabnya. Ya, bagi orang yang berpaling dan kufur, ya, kafir itu ya. Bagi yang berpaling penghidupan di dunia dan di akhirat dapat itu. Ya, bagi yang berpaling itu. Apa itu hukumannya dari Allah dalam surat Toha 123 124 ya, gitu. Berpaling dari ayat-ayat Allah itu maka penghidupannya akan sempit. Ya, Allah berfirman dalam surah Toha 124, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Nah, jadi dunia akhirat. Duniana sempit. Ya punya, Pak, kehidupannya sempit. Akhiratnya buta. Itu. Kesenangannya, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa di akhirat makir makakara dibutakan? Itu padahal ketika di dunia aku melihat. Itu ternyata azab di akhirat pedih dan berat gitu ya. Di dunia sempit. Lu ai imah mah lega, ngan hate sempit, tidak dapat kenikmatan. Itu. Istri mah geulis kan tara di imah. Nah, tuh persumah eta. Persumah tuh. Ya gitu. Dahareun loba, tapi teu menang di dahar. Eta gitu. Aya, daharun loba. Ngadahar di gram. Aduh atuh naon ngeunah atuh. Itu. Pemajikan ana demplon, tapi melehoy. Atuh naon atuh kudu mah. Tidak ajib. Tidak ajib eta mah atuh. Ya gitu. Mobilna mewah, mobilna gitu. Tapi teu bisa naik mobil. Da ngajoprak di rumah sakit. Engkek we, tidak dinikmati. Waduh. Patuding-tuding, makanya nikmat atau rezeki yang paling murah itu harta. Ya, Profesor Dr. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, ya ada Grand Syekh Mekah, ya, menyampaikan ada 4 rezeki itu ya gini. Yang paling rendah itu harta. Yang paling tinggi itu a'la itu adalah kesehatan. Itu ya. Yang paling utama itu adalah anak soleh. Nah, yang paling sempurna adalah mati husnul khotimah. Itu nikmat rezeki itu ya itu ngan sok aya pabaliut urang teh ya neangan rezeki ka gering, aduh aing mah neangan duit ka gering, gua duitna pakai berobat teh minus we, aduh jadi ngabeungarkeun dokter gitu mah tuh ya gitu. Pan urang teh penting sehat, aya sehat mah ieu ti Mr. Bambang ieu aya eta ante sampe eta huwi jeung pisang masya Allah. Anak teh nuang teh anda teh hiji teh nama si pisang teh. Asa kurang ya. Jadi 2 weh. Pan Rasul sampe ganjil jadi 3 teh nama pisang teh. Da 3 Rasul ge ganjil. Atau mas 3 teh kurma ya mas cau atuh 3 teh. Jadi eungap gitu. Itunya. Nah itu, ai sehat mah nikmat nya gitu. Coba pesan teu damang mah teu nikmat itu. Pan urang mah anu sarareupuh anu geus karolot mah. Ustaz baheula mah jarang dahar daging hayam. Apanya? Oh. Nah, gitu. Kecuali 2 rupa. 2 rupa. Hayam negering atau urang negering. Urang gegering, mun hayang sok urang damang pangmacikeun hayam, urang gering atuh teu ngeunah tuh. Atawa hayam gering muyung karena madak ya Allah muyungkan hayamku ya Allah. Gitu, ada hayang lagi hayam gitu. Mun teu muyung mah dipencit baheula mah. Gitu ya. Nah itu. Baheula. Ya, itu. Makanya teori-teori profesor anu wah paling botak salam dunia ge ilmunya tidak bisa mendekati ilmu Allah. Jauh sangat tidak bisa gitu ya. Itu baheula mah ayat teori Darwin. Ayat teori Malthus. Teori Darwin teh menyatakan bahwa manusia teh asalna teh tina monyet. Gitunya. Jadi aya evolusi karena teori evolusi. Titik air ya, dari Spallanzani omni opum ex vivo omni opum ex opo bahulanya ke di SMA diajar gitu. Yang hidup itu berasal dari yang mati, yang mati berasal dari yang hidup. Bedang batik bedang mati pret jauh dina Al-Qur'an. Di kuku mah jauh dina Al-Qur'an tuh. Salah pasti.
Ya gitu. Nah sababna roti cenah diantepkeun jadi aya jamuran. Pan roti beuna mati aya benda hidup cenah. Sakitu ilmu teh teu walak hayang sakituna tuh. Itunya. Jadi tidak monyet. Ternyata monyet di hutan beribu-ribu tahun turun ada monyet terjadi manusia. Itunya itu tuh bisa. Terus cek Malthus cenah pertambahan manusia itu menurut deret ukur, sedangkan pertambahan pangan menurut deret hitung. Jadi mun pangan mah mun pare mah 1, 2, 3, 4, 5 hiji-hiji we. Ai manusia mah 1, 2, 4, 8, 16 gitu deret ukur begitu. Ya gitu. Makanya makin lama makin jauh. Jadi jelema itu bakal sangsara. Oleh karena itu maka harus ada perang. Karena perang cina parai saware. Gitu. Atau yang kedua dibunuh penyakit. Atau yang ketiga keluarga berencana. Tete tidinya tete muncul nate. Harus dibatasi sebab kemah moal ka bagian dahar. Tanah bagi hareureut kemah. Terus teu. Itu jelema ngalobaan. Jadi moal ka bagian dahar sangsara. Teori teh bohong teori teh. Dulu saya makan enog we unggal minggu teu bisa. Hayang dahar jeung enog dulu teu bisa Pak. Kudu ngadagoan hayam ngenog heula. Ripuh. Ngenog hiji. Mah orang alanya ke heula atuh kada hiji mesti punung tong ka dicokot teu. Ke geus opat sakara cokot hiji opat. Opat teh bari saminggu teh opat teh. Hiji ripuh teh ge. Teu maok tuntuna teh kitu. Budak ayeuna enog teu payu udah kayak enak. Komo dahar hayam nama tadi teh aning. Ngadaguan muyung atau urang nu muyung. Gitu. Kan mah hayam. Jadi gagal tah Profesor Malthus teh. Sabab gagal cabut tah profesorna. Pan terjadi berarti. Gitu. Allah yang menjamin wa ma min dabatin fil ardi illa alaihi rizquha. Ayeuna sudah berlebih. Baheula mah tara aya nu ngurus ucing di kandangan, di pasiran, di sendotan, make jeung aya snack na ayeuna mah. Snack ucing aya geuning. Masya Allah. Ucing mah di baledog baheula mah. Mun loke cucukna baheula mah. Ayeuna mah gitu-gitu tah. Pun anak si Ulwan meuli ngahaja ieu cenah snacknya. Ucing bere snack ucing. Papana gitu dibere snack. Makmur mana? Makmur ayeuna atuh. Baheula abdi sakola bapak ge sami lah. Make sepatu teu wajajang. Sekolah sepatu tuh menyeker dia nyeker men 8 kilo lebang nyeker men karuat gitu. Nah itu jadi salah itu teori Allah yang pasti benar itu. Da Allah nu ngarizkian mah tuh dulu mah tidak diketahui ternyata aya nanti ilmu pengetahuan yang bisa melipat gandakan hasilnya. Ayeuna mah aya waluh sagede jelema aya mah waluh ucuhul teh saerweun mah ya waluh hiji gitu nya aya rekayasa nya gitu. Nah begitu ya. Jadi lamun berpaling maka hidup itu akan sempit gitu nya. Di imah teh segala aya ngan pasea bae gawean aya gitu tuh aya atuh naon kenikmatan ngan pasea mah itu teu kaharti ku urang mah kasep bintang film ning geulis bajigana teh pasea cerai. Eta aya kawinna di Mekah, cerena di dieu tah di mall. Cerena. Ai kawin di Ka'bah. Seperti itu, teu aneh eta mah. Cek urang teh naonnya bercerai cek urang ieu nu bodoh anu teu ngalaman. Bercerai geulis pinter jeung loba duitna, bercerai. Gitu kan teu kahari. Kenyataanna cerai. Gitu ya jeung nini babarengan we teuing hatena mah tau ge. Ya, itu ya. Yang kupur itu yang kupur itu dalam surat Al-Mursalat ya ayat 19 itu ya dunianya binasa. Wailul yauma idzil lil mukazzibin ya gitu. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran, mendustakan agama, mendustakan Al-Qur'an. Celaka di dunia keneh di dunia kan. Ya pada di zaman baheula sudah dibinasakan ya gitu. Kita mendengar dalam Al-Qur'an ada kaum Ad, kaum Samud gitu. Nyerajaan ada Firaun, ada Namruz, ada Qarun gitu. Kurang kaya bagaimana Qarun ditenggelamkan dengan harta bendanya di atas ke dalam bumi. Itu kurang kumaha jago dan kokoh dan kuatnya kerajaan yang besar dengan bala tentara yang hebat. Firaun ditenggelamkan di Laut Merah.
Itu kurang kumaha eta pelajaran bagi kita. Ngan urang mah kana Al-Qur'an teh siga dongeng. Jadi tidak masuk ke hati. Al-Qur'an bukan dongeng, real seperti itu dan ada sekarang artefaknya, bentuk-bentuk bekas-bekas peninggalannya sekarang masih ada. Itu akan seperti itu. Jadi ada Firaun zaman tempo dulu, ada Firaun sekarang. Firaun sekarang nggak bohong gini, ngawadul Firaun. Itu kemana mending nggak bohong, menjanjikan dan sebagainya. Itu ya, itu. Jangan sekarang juga ada kalah perang, itu adab dari Allah itu, ditawan, harus membayar ghanimah dan seterusnya. Itu bukti-bukti wailu yaumaidzil lil mukazzibin dalam Al-Mursalat. Kemudian dalam Al-Bayyinah sampaikan di akhirat itu hina, ya. Itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah jahannam dan syarrul bariyah. Itu tidak disebutkan jabatannya apa, bagaimana kekuatannya, tetap kalau kafir mah akan dimasukkan ke dalam jahanam dan syarrul bariyah, dihinakan tempat yang paling jelek. Itu ya. Kemudian inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, ya. Inna ilaina iyabahum, semua akan kembali kepada Allah dalam ridhonya atau dalam murkanya. Jadi teu aya anu maot kakalayangan, teu diterima ku langit, teu aya eta bahasa-bahasa itu, agama lain itu. Ya, silakan mereka berkata begitu. Kalau Islam mah kan kita sudah sepakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja teh tadi kalimat thayyibat dzikirna. Innalillahi, sesungguhnya kami itu lillahi milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kembali semua. Semua kembali kepada Allah. Nu soleh ke Allah, nu kafir ke Allah, nu takwa ke Allah, nu murtad ke Allah. Hanya ada yang diterima oleh Allah dengan ridhonya masuk surga, ada yang diterima dengan murkanya neraka, begitu. Semua ke Allah. Teu aya nu kulayangan yang anu amis-amis, sarupaning bumbuahan. Nah, eta mah udah leutik bisa ngapung eta mah. Urang mah kitu tah. Jadi we aya hari ketiga kematiannya diayakeun atau teh persembahan dan sebagainya, bisi datang ka kalayangan, teh aya kitu. Lamun kawin aya kawinan, kudu ngayakeun menyeungeut dan sebagainya. Ai cek agama maranehna mah sieunana eta teh kakalayangan teh ku tilu rupa. Kahiji sieuna teh ku menyan, kadua sieuna teh ku daun kalapa mora, nu katilu sieuna teh ku bunyi-bunyian. Eta agama lain eta. Nah, maka urang ge mun aya nu kawin geuningan, sok nyieun janur geuningan. Teh ngusir setan teh dalam agama lain mah. Ngusir eta teh cenah datang ka ruhunna. Dek ngalongok cenah. Dek naon ngalongok sagala mah lagi ripuh. Ngalongok ngalongok sagala kitu nya. Palingnya pelangap pelongok paling oge. Tah, ku janur. Eta teh janur teh mengusir itu teh arwah-arwah. Ajaran-ajaran lain, bukan ajaran Islam eta. Jangan sinkretisme itu. Biarkan agama lain seperti itu, jangan dihinakan karena manehna seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Itu ulah babarengan di Masjid Istiqlal maca Injil ulah gitu mah. Itu ya, kamu jangan dicium tarang nama. Naon keanehan nu kitu nya. Itu seperti itu. Jadi ku eta naon ku baralak teh ningan daun kelapa muda teh janur. Gitu. Anu kadua mah ku bunyi-bunyian. Aya ningan petasan dok kuningan kitu. Kitu nyeungeut menyan. Eta teh tilu anu teh agama lain. Tong kikituan, tong luar urang mah. Itu nya man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau ikut-ikutan agama lain, kita termasuk ke dalam mereka itu. Ini hadis Muslim. Nah itu ya. Yang kedua, yang B-nya, kewajiban Allah lah menghisab perbuatan manusia waktu di dunia. Awas tidak ada yang terlewat tadinya. Walaupun qala dzarratin khairon ya roh wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya roh. Nu baik diperlihatkan dan ada balasannya. Yang jelek diperlihatkan ada balasannya. Itu makanya jangan berhenti beristighfar. Itu tinu emut jeung tinu teu emut. Gitu ya. Kita mah bisa lupa, tapi catatan Allah mah tidak akan lupa sebelum kita delete dengan istighfar. Gitu. Nah, yang terakhir ayat ini menyampaikan penghiburan kepada Rasul. Rasul teh pernah menyampaikan dakwah di Baledogan, nyumput di belakang pohon kurma, patah giginya satu. Sakit hati dan manusia biasa. Rasul teh punya perasaan kecewa gitu. Datang Jibril sampaikan gitunya, ya Rasulullah sampaikan kepadaku
akan aku pindahkan gunung Uhud itu untuk menutup dikeblungkeun ka negara anu ngacago eta teh gitu. Rasulullah mah da akhlakna mulia atuh itu nya ulah macam innahum la ya'lamun. Itunya mereka tuh umat yang belum tahu. Itu. Mun abdi nya 2 kali we gitu abdi mah kitu. Nya kitu aya jelema anu ka abdi nganiaya, nganyeri, ngahina, kumajeng maledogan mah. Ustaz kumahakeun Ustaz babet urang mah kitu nya mah kagok eta mah atuh da lain. Atuh urang mah nya amalna seperti itu. Rasulullah mah tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau dihina agama, dihina Allah, serang dengan seluruh kekuatan, siapkan kuda-kuda yang ditambat, keluarkan tong aya kuda-kuda di talian, keluarkan semuanya. Kalau menghina Allah dan menghina agama. Tapi kalau menghina diri Rasulullah, sabar. Urang mah tibalik. Agama dihina, Quran dicinjak-injak. Damang we hep. Mun ngahina diri eta mah atuh harga diri mun siga nu kitu. Terbalik ya, tertukar gitu ya. Itu. Nah, Rasulullah teh pan nyeri hate dan sebagainya. Ku Allah diberi penghiburan, Muhammad kalau bahasa bebas mah keun da urusan kami, tong sieun bakal diadab ku kami nu leuwih berat gitu. Tah teh dengan itu teh moal aya nu lewat, pernah menyakiti kamu, engke aya adabna. Pernah menyakiti istri kamu, engke aya azabna. Pernah menyakiti anak kamu, engke aya azabna. Karena yakin dengan azab Allah, alhamdulillah puas engke gitu ya. Itu jangan sekarang ya. Allah tuh menunda ya, menunda azabnya dan mendahulukan rahmatnya. Itu sifat kasih sayang Allah ta eta. Ya, sifat syukurna Allah ta eta, mendahulukan nikmatnya dan menunda azabnya. Sugan we azab ditunda teh bertobat terjadi gitu. Ayo manusia mah lain gitu. Berbuat dosa selamat deui atuh. Nah, selamat keneh hayang lebih badag dosana teh. Itu padahal oleh Allah 3 kali itu. 1 kali berbuat dosa ditutupi ku Allah, ditutupi tah aibnya itu. Ngarah eling. Berbuat dosa deui ku Allah diperlihatkan kepada manusia katembong ku batur. Kudu mah eureun gitu teh. Kalah dadeuyeun atuh Allah langsung yang menurunkan azabnya. Wa yu'adzibuhullahul azabal akbar. Keun we liyudziqallahu azabal akbar, agar kami kata Allah tidak ragu-ragu lagi lah untuk mengazabnya dengan azab yang lebih besar. Nah, itu ada dalam surat Al-Kahfi ayat 6. Naon sad? Fala'allaka bahun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi as-saffa. Kalau bahasa bebasnya, engkau Muhammad hampir-hampir bunuh diri kalau bahasa bebasnya. Mungkin Rasulullah bunuh diri. Ini bahasa bebas seperti itu. Hampir-hampir Rasulullah bunuh diri karena apa? Karena kecewa. Orang-orang lain masuk Islam, dulur-dulur sorangan teu alecreug, kecewa atuh Rasul teh. Malah menghinakan pan Abu Jahal teh paman teh iman asa dinding. Tahu Abu Lahab teh ketika Rasulullah mau dakwah, dia ikuti dakwah itu, hadir. Setiap berbicara dilelewe dan dihinakan. Nyeri hati atuh orang babet katanya gitu. Tapi tidak seperti itu Rasul teh. Makanya fal'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jangan khawatir, kadang-kadang kamu hampir putus asa dengan apa yang kamu hadapi. Itu tapi tenang, Allah itu memberikan azab pada saatnya. Nah, muncul kalimat dari para sahabat bahwa kita pun begitu. Kenapa dipanjangkan usia kita itu? Karena 2 hal. Mungkin karena dibutuhkan oleh umat, maka Allah berikan panjang umurnya. Atau mungkin karena banyak dosanya. Diberi kesempatan untuk tobat. Tak ya karolot umurna mun geus 60 tahun leuwih, tak eta teh pasti dibutuhkan oleh umat atawa loba dosa. Ting nu mana atawa lah milih salah sahiji. Nu mana tah? Sigana mah dibutuhkan oleh umat, sigana mah nganu pasti nama loba dosa gitu. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Demikian mudah-mudahan pelajaran buat kita ya, buat kita bahwa ada 3 kesimpulan dari pengajian hari ini. Yang pertama, banyak berzikir. Zikir dengan 5 amalan tadi. Ya. Sebut nama Allah dalam keadaan apapun. Ya, gitu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut. Jika ada hal-hal yang membingungkan kita, nanti kana ayyamulu, nanti akan selesai. Nanti akan berakhir. Jangan takut. Sebutlah nama Allah dan minta kepadanya. Gitu. Yang kedua, jangan berpaling dan jangan ingkar. Orang yang berpaling dan ingkar di dunianya celaka, terhina, di akhiratnya juga sengsara. Dan yang terakhir, jangan bersedih hati, sebab semua ada urusannya dan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.